Ya, pemirsa, untung buntung Formula E bagi Indonesia. Kita masih membahasnya bersama dengan Pak Deddy Kurniasyah, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Sudah ada beberapa Pak yang ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Pak Direktur, ini saya akan bacakan mungkin yang pertama. Menurut Pak Deddy, apakah terkait dengan gelaran Formula E, ini keinginan masyarakat DKI Jakarta bukan atau hanya semata-mata ambisius Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies? Dan kemudian ketika helatannya, apakah masyarakat DKI ikut senang dan bangga dengan adanya Formula E? Dalam perspektif demokrasi kita dan juga sistem politik pembangunan yang kita anut itu, memang tidak ada di sana klausul atau secara etis saja membuat program yang berkaitan dengan reputasi, yang berkaitan dengan pembangunan, yang berkaitan dengan hal-hal yang baik, itu dibebankan pada persoalan keinginan publik. Tidak ada begitu. Oke. Artinya menanyakan apakah warga DKI membutuhkan, apakah warga DKI bangga, itu secara tegas semestinya memang tidak perlu. Dan saya kira idealnya semua program itu harus ambisi dari pimpinannya. Ambisi dari elit yang memang punya kekuasaan politik. Karena begini saja, sekarang kalau misalnya program-program itu harus didasarkan pada aktivitas atau pada keinginan warga negara, sekarang begini saja, mana program yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat? Apakah Mandalika diperlukan? Tidak. Apakah jalan tol diperlukan? Tidak secara mayoritas. Kan kira-kira begitu. Artinya memang ambisi-ambisi elit, ambisi-ambisi pemerintah itu yang harus dikedepankan. Selama ambisi-ambisi itu punya paling tidak program yang memang memiliki kemaslahatan secara umum. Nah, Formula E ini hanya salah satu saya kira. Ya tentu kalau ditanya secara langsung pada masyarakat, sebagiannya akan menyatakan saya tidak perlu karena belum tentu juga masyarakat DKI Jakarta itu mayoritas bisa menyaksikan atau bahkan mungkin bisa merasakan lah dengan jalan yang dibangun itu. Karena apakah ada warga negara ini atau warga DKI Jakarta yang memang sebagai atlet Formula E? Kan tentu tidak. Jawaban ini saya kira bukan berarti sinis terhadap publik, bukan. Tapi ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah itu bekerja dengan platform politik dan mereka sudah terkait satu sama lain itu tadi. Nah, kalau kita mau fair, bahwa ketika disebut misalnya apakah warga DKI Jakarta memerlukan, itu mestinya tanyanya kepada wakilnya, yaitu di parlemen tadi. Ketika wakil rakyat yang ada di parlemen itu mengatakan oke, program ini jalan, oke, jalan tol ini jalan, oke, pembangunan jembatan ini jalan, berarti itu sudah merepresentasikan kebutuhan dari publik karena kita menjalankan demokrasi yang sistem perwakilan itu tadi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Deddy. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Direktur, ini ada yang tanya, menurut Pak Deddy sendiri, nah kalau di tengah pandemi COVID-19 dengan kemudian anggaran yang cukup fantastis untuk menyelenggarakan Formula E, tepat atau tidak Pak? Hari ini tentu kita bersyukur bahwa pandemi sudah tidak lagi hadir. Bahkan Presiden sendiri sudah menyatakan deklarasi untuk melepaskan masker di tempat-tempat umum. Dari sisi pandemi saya kira kita selesai. Sekarang dari sisi proporsionalnya, apakah pemerintah DKI Jakarta, karena kita bicara tentang Formula E, sepanjang pandemi tidak punya porsi usaha termasuk komitmen untuk menyelesaikan pandemi, termasuk juga memberikan anggaran, termasuk juga bagaimana mereka memfasilitasi pusat-pusat kesehatan. Kalau betul tidak ada, maka kita semuanya wajib melakukan penolakan, bahkan mungkin menghujat program Formula E. Tetapi ternyata Provinsi DKI Jakarta, yaitu ibu kota negara ini, adalah sebagai provinsi yang paling besar menganggarkan untuk pandemi, provinsi yang paling besar atau paling berhasil dalam penyelesaian pandemi, termasuk bagaimana kemudian membuat pusat-pusat kesehatan, maka sebetulnya kan sudah selesai. Artinya tidak bisa kemudian membandingkan di tengah-tengah pandemi membuat ini, membuat itu. Saya kira tidak. Kecuali ketika anggaran-anggaran itu yang diambil untuk program itu rupa-rupanya berdampak pada anggaran penanganan pandemi. Nah, itu akan masalah. Saya kasih contoh misalnya, anggaran pandemi di DKI Jakarta misalnya rupa-rupanya hanya
10% dari total anggaran yang dimiliki tiba-tiba dipotong untuk mensubsidi Formula E. Nah, itu akan jadi masalah. Tetapi kalau anggarannya itu sudah terpisah, memang ada untuk anggaran program, kemudian ada anggaran untuk pandemi, dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan saya kira hari ini kalau kita sudah itu, maka sudah tidak bisa lagi dipersoalkan. Karena itu tadi yang saya sampaikan, sebetulnya di awal sudah kita diskusikan. Melihat DKI Jakarta itu jangan hanya lihat sebatas provinsi yang sama dengan provinsi-provinsi yang lain. DKI Jakarta itu dilihat harus sebagai ibu kota negara, sehingga ibu kota negara itu adalah wajah dari negara itu sendiri. Artinya tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa DKI Jakarta tidak perlu Formula E. Justru sangat perlu. Bahkan kalau bisa menjadi agenda rutin setiap pekan atau setiap bulan dengan agenda-agenda senada. Kenapa? Karena membandingkan DKI Jakarta tentu tidak dengan daerah lain. Membandingkan Jakarta harus dengan ibu kota negara lain. Dengan London misalnya, dengan Putrajaya Malaysia, atau dengan negara Singapura sekalipun, ya kita bandingkan dengan negara pun tidak jadi persoalan. Atau dengan Bandar Sri Begawan misalnya. Itu adalah sesuatu yang fair. Jadi tidak bisa melihat Anies Baswedan itu sebagai gubernur yang standar, sebagaimana gubernur di daerah. Tapi Anies Baswedan itu sebenarnya adalah representasi dari presiden untuk menjaga wajah negara. Nah, itu saya kira yang menjadi perhatian. Kalau pemahaman itu saya kira dipahami paling tidak oleh mayoritas masyarakat kita, maka sebetulnya konflik tidak akan muncul. Kenapa? Yang muncul akan saling dukung-mendukung. Kalau mereka memahami dalam artian bahwa mendukung DKI Jakarta itu sebetulnya sama saja dengan mendukung negara. Karena mau tidak mau, negara-negara lain akan lihat Jakarta lebih dulu. Begitu. Baik, Pak Dedi, ini ada yang menyoroti juga terkait dengan permasalahan lainnya ya, mungkin di samping pandemi COVID-19. Namun kalau kita lihat permasalahan-permasalahan utama di ibu kota juga ini terus memanjang, seperti banjir, kemudian juga angka kemiskinan, kemudian juga fasilitas kesehatan. Nah, jika dibandingkan dengan Formula E kembali, Pak, silakan. Iya, kita berusaha ini saja lah ya, berusaha fair lah. Artinya kritik itu penting, sangat-sangat penting. Tidak bisa tidak lah. Semua pemerintah saya kira harus menerima kritik itu. Tetapi dalam konteks pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Anies Baswedan, tidak terlalu berlebihan kalau sebenarnya kita juga harus mengakui adanya perbaikan-perbaikan itu. Kekurangan-kekurangan itu menjadi lumrah karena satu sisi dari usia sebuah negara gitu ya. Negara yang sudah mapan ratusan tahun, Amerika Serikat 200 tahun sekalipun, tetap ada kawasan-kawasan kumuh, tetap ada pusat-pusat kesehatan yang tidak bisa menjangkau publiknya, kira-kira begitu. Apalagi ini adalah Indonesia. Tetapi secara umum saya kira kita mengarah kepada hal-hal yang cukup baik itu tadi. Nah, banjir misalnya ya, kita kan tidak bisa ya melihat banjir itu berhasil atau tidak hanya dari pandangan subjektif, kan tidak bisa. Kita harus bisa melihat situasi itu harus dari data-data yang banjir itu tetap ada, mungkin iya, tapi persoalannya adalah apakah ada perbaikan atau tidak dalam upaya-upaya untuk penanggulangan itu. Misalnya dengan menambah anggaran penanganan banjir, misalnya dengan menambah misalnya pompa-pompa untuk penanganan tadi itu. Termasuk juga bagaimana membuat sistem supaya sungai-sungai itu mengalirkan air dengan baik atau tidak. Kalau upaya-upaya itu sudah ada, meskipun tidak mengurangi dampak banjirnya ya, artinya banjir dari tahun ke tahun tetap sama. Meskipun ada peningkatan upaya, maka seharusnya kita sudah menganggap itu adalah semacam prestasi. Kenapa? Karena ada perubahan itikat dari eksekutif, dari elit politik kita untuk bekerja lebih baik. Dan kalau tidak keliru, beberapa waktu DKI Jakarta menerima penghargaan internasional terkait dengan penanganan banjir. Termasuk juga misalnya berkaitan dengan penanganan kemacetan misalnya. Yang kemacetan di jalanan akan tetap ada, tetapi upaya-upayanya lah dilihat. Kalau upaya itu ada, maka seharusnya kita sudah berterima kasih. Tetapi ya, kritik tidak boleh berhenti. Kritik itu ya tetap saja harus dikumandangkan. Bagaimanapun juga, pemerintahan tanpa kritik saya kira tidak akan sehat. Ya. Oke, baik. Pak Dedi, kita ke pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kembali soal sponsorship
ya. Kemudian bagaimana kemudian kalau kita menghitung laba, apakah kemudian gelaran Formula E ini akan menjadi untung ketika kalau misalnya kita totalkan ini penganggaran Formula E ini mencapai 1 triliun rupiah. Bagaimana kemudian dengan laba yang bisa diperoleh oleh Jakarta atau Indonesia? Oke. Nah, ini sebetulnya bukan bidang saya ya, menghitung laba secara finansial atau secara empiris itu. Ya. Tapi saya akan menjelaskan dasar asumsinya saja, bahwa hampir tidak ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah menghasilkan laba dalam kurun waktu saat itu juga, apapun itu, termasuk infrastruktur sekalipun. Misalnya di DKI Jakarta terjadi perbaikan, misalnya kereta, kemudian juga ada komuter dan segala macamnya, MRT dan hal-hal lain. Hal-hal itu kan tidak bisa kemudian kita langsung lihat keuntungannya. Bisa saja keuntungannya itu dalam waktu yang jangka panjang. Tetapi yang harus dilihat adalah kemaslahatan. Itu adalah produk kerja dari pemerintah. Itikat politiknya adalah kemaslahatan itu, bukan keuntungan finansial. Sekarang dalam konteks di luar ibu kota sekalipun misalnya ya, dalam proses program-program pemerintah nasional misalnya, apakah jalan-jalan raya, infrastruktur yang dibangun itu sudah bisa dijelaskan keuntungannya? Kan tidak juga. Kereta api cepat Jakarta ke Bandung, apakah bisa dijelaskan keuntungannya? Tidak juga. Kalau mau dilihat dari waktu yang sama, tentu akan terlihat rugi. Tetapi apakah itu bermaslahat? Ya, karena akan membantu masyarakat. Nah, Formula E di mana membantu masyarakatnya? Yaitu tadi, salah satunya adalah reputasi negara, reputasi politik. Negara Indonesia menjadi lebih dipercaya oleh publik internasional tentu. Kalau Indonesia saja dalam kondisi pandemi bisa menggunakan program-program yang cukup besar anggarannya, berarti Indonesia tahan ekonominya. Dengan begitu, itu mungkin akan berdampak kepada kepercayaan investor dan segala macamnya. Karena tidak semua negara bisa bertahan di masa pandemi kemarin, gitu. Oke, baik. Ini menarik ya, menjadi salah satu gerbang dan juga pintu kepercayaan investor untuk kemudian juga bisa menanamkan investasinya di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih Pak Dedi sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini. Luar biasa pembicaraan kita. Sama-sama. Kita tentunya berdoa ya Pak sama-sama karena memang sudah terhelat begitu, sudah terprogram. Semoga Formula E ini berhasil dan juga bisa membawa nama baik Indonesia begitu. Terakhir Pak, apa yang disampaikan melalui pemahaman di tema hari ini, silakan. Ya, saya kira kita harus memulai untuk mendukung upaya-upaya baik pemerintah, pemerintah dalam tingkatan apapun lah. Dan dukungan itu, saya kira yang pertama memang dimulai dengan mengkritik. Kritikan publik itu saya kira sebagai dukungan paling terlihat begitu ya. Selain juga memberikan apresiasi secukupnya. Saya kira itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dedi Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Sukses selalu, sehat selalu Bapak. Amin, semangat amin. Dan juga semoga terus berjaya juga IPO. Semoga nanti kita bisa kopi darat ya Pak ya, tidak melalui jarak jauh. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali ya di program Bincang hari ini, edisi hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Akhir kata, saya Dilen Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk terus memfollow informasi-informasi terbaik yang bisa Anda lihat melalui media sosial Sultan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.